Kalau Anda ingin tahu semua hikmah yang Allah ciptakan, Anda levelnya harus sama dengan Allah, baru Anda bisa tahu. Iya, Anda baru tidak semua ini tidak bisa kita paham. Tapi kita yakin semua Allah menghendaki keburukan kebaikan. Ya, maka kita beriman takdir yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Makanya Allah ciptakan iblis. Allah tahu iblis akan berbuat keburukan enggak? Tahu. Allah ciptakan iblis. Bahkan iblis minta izin. Minta izin kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Saya ingin menyesatkan anak Adam. Itu buruk atau Tuhan? Allah izinkan enggak? Ente mau protes sama Allah. Kalau iblis selesai sudah. Enggak ada ustadz, enggak ada murid, semuanya masuk surga. Kalau iblis mati sudah selesai kan? Tapi iblis minta izin untuk menyesatkan manusia. Allah izinkan enggak? Allah izinkan. Kalau ada yang bertanya, berarti Allah menghendaki keburukan. Ya Allah, ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan surga. Neraka itu ada hikmah di balik itu semua. Maka kalau otak mulai berbicara tentang masalah akidah di luar ranahnya, bahaya. Anda tatkala berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan pakai otak Anda. Berarti kalau begini tadi seperti tadi, berarti kalau Allah di atas, berarti Allah butuh yang di bawah. Ini kan pakai otak namanya. Berbicara tentang sesuatu yang di luar ranahnya, ini berbahaya. Padahal banyak perkara yang tidak kita pahami. Saya sering sampaikan, ini HP saja, HP ini. Kalau seandainya Anda dihidupkan kembali oleh Allah 200 tahun yang lalu, Anda ketemu dengan nenek moyang Anda. Anda bilang sama nenek moyang Anda, Mbah, ada alat Mbah. Kalau saya bicara dari sini, Mbah 200 kilo kedengaran langsung. Gendeng. Pasti. Nggak mungkin dia bilang ente benar. Nggak mungkin. Dia pasti bilang apa? Ente gendeng, gila. Bukan itu lagi Mbah, bahkan wajah saya bisa kelihatan sama dia. Oh, lebih gendeng lagi kata dia. Kita bicara 200 tahun. Sekarang kita bicara zaman sekarang. Saya tanya sama antum. Antum yang tahu bagaimana proses wajah saya bisa kelihatan oleh istri saya 200 kilo. Saya di Saudi, istri saya di Indonesia. Saya ngomong, istri saya kelihatan di sini, saya kelihatan oleh istri saya di alat tersebut. Siapa yang bisa jelaskan? Mbah tadi kan dibilang gendeng ya. Sekarang antum nih, antum di zaman 2017 ini. Bisa apa yang bisa jelaskan? Gimana prosesnya? Hah? Pakai koneksi. Terus gimana bisa muncul gambar, gimana ceritanya? Gimana muka ente masuk sini kemudian keluar di sana, gimana ceritanya? Nggak semua orang bisa jelaskan. Paham? Ente cuma terima bersih aja, iya bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Otak ente nggak sampai. Benar atau tidak? Oh, lewat kabel. Gimana wajah kita masuk lewat kabel gitu gimana? Nggak tahu. Kemarin ada yang jawab, Ustaz saya tahu Ustaz. Gimana? Kalau ada pulsa bisa, kalau nggak ada pulsa nggak bisa. Wah, udah top ini. Otaknya sampai di situ, mau diapain? Jadi prosesnya gimana? Isi pulsa dulu Ustaz. Kalau pulsanya habis, nggak bisa Ustaz. Oh ya benar itu. Bukan itu yang saya tanya. Jadi maksudnya banyak perkara yang otak kita nggak sampai. Apalagi berbicara tentang gaib, otak kita nggak sampai. Ente jangankan menghayalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ente menghayalkan jin saja, ente nggak bisa. Jin bagaimana bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana bisa berbicara dengan pita suara manusia? Suruh panggil pakar fisika, pakar kimia, suruh jelaskan. Nggak bisa. Suruh pakai apa namanya alat mikroskop, apa namanya trop yang lain sulit. Nggak bisa, dia nggak bisa jelaskan. Otaknya nggak sampai, nalarnya nggak sampai. Gimana jin bisa? Kenapa jin terbakar kalau dengan Al-Quran? Kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Otak nggak sampai. Kenapa jin bisa menjelma? Menjelma menjadi macam-macam modelnya. Ya. Menjelma jadi mak lampir, jadi Nyi Roro Kidul, jadi apa? Si manis jembatan Ancol, jadi pocong. Ini sering saya sampaikan. Demikianlah ya daya khayal orang Indonesia. Jadi jinnya miskin-miskin. Kalau menjelma jadi yang miskin-miskin ya. Gondruwo nggak mandi, ya pocong nggak punya baju, pakai baju kain kafan ya. Seperti itu. Karena daya khayal sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Tapi kalau antum melihat orang Amerika, orang barat, jinnya keren-keren, setannya ya. Dracula, vampire pakai apa? Jas, keren, ganteng, sisiran. Kalau jin Indonesia nggak sisiran, rambutnya gondrong.
Jadi mau saya, siapa yang bisa jelaskan secara kimia, secara fisika, kok bisa berubah-ubah menjelma? Enggak, otaknya enggak sampai, enggak bisa jelaskan. Antum bicara tentang bidadari, bidadari ente enggak bisa jelaskan bidadari kayak gimana. Jangan bidadari, saya sering sampaikan, ente bisa bayang, bisa enggak otak ente menghayalkan tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Enggak bisa. Otak anda enggak mampu menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena otak anda hanya bisa menghayalkan orang tertampan yang pernah anda lihat. Lebih daripada itu enggak mampu. Saya suruh antum bapak-bapak menghayalkan wanita tercantik. Hayalkanlah tentang cantiknya bidadari. Otak anda enggak mampu. Otak anda hanya mampu menghayalkan wanita tercantik yang pernah anda lihat. Istri anda atau yang lainnya. Otak enggak mampu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dilihat oleh para wanita. Falamma ra'aynahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka heran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka potong tangan-tangan mereka dan mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya luar biasa. Potong-potong tangan mereka tidak sadar. Kalau antum baca riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi, banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak tahu sanadnya, enggak jelas. Tapi kalau kita baca aneh-aneh. Ada yang perempuan lihat Nabi Yusuf langsung mati, ada. Histeris, wah, langsung bisa. Ada yang melihat Nabi Yusuf langsung apa? Haid. Ada yang langsung pingsan, tapi itu semua enggak ada riwayatnya. Yang benar, mereka potong-potong tangan mereka tanpa apa? Sadar. Ibarat seorang laki melihat wanita sangat cantik, ngiler nih, sudah ngiler. Kemudian ada yang potong-potong tangannya, ngilernya masih terus. Ah itu. Kita mana ada yang seperti itu? Ente lihat wanita tercantik apapun, kalau disiletin ente pasti sadar. Nah, otak kita untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf enggak mampu. Benar atau tidak? Enggak mampu. Menghayalkan cantiknya bidadari enggak mampu. Enggak mampu. Antum bayangkan Nabi SAW berkata tentang bidadari. Kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Gimana nanti bayangkan? Bidadari gimana badannya ya? Hatinya cermin. Jadi kalau kita depan dia kelihatan wajahnya. Waduh, gimana ya? Robot atau gimana? Bingung kan? Ya. Makanya Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti al-yaqut, seperti intan berlian, wal marjan seperti permata, seperti apa? Mutiara. Disebut oleh para ulama, sebagian ulama, bening seperti intan berlian, ya, kemudian putih, sangat putih seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Di antara beningnya bidadari, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya itu adalah cermin bagi apa? Suaminya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging. Antum bayangkan coba. Bidadari atau mak lampir? Lah iya, terlihat sumsumnya. Antum bayangkan sumsum istri antum. Kalau sumsum bidadari kita nggak tahu kayak apa. Sumsumnya kelihatan di balik apa? Di betisnya. Gimana kira-kira? Antum pasti bayangkan, pasti keliru semua. Bagaimana Anda bisa menggambarkan sesuatu yang sangat cantik dengan sumsum yang terlihat di balik daging? Mengerikan kayaknya. Makanya Nabi mengatakan minal husni, karena saking cantiknya. Ini Nabi sudah jelaskan, ente masih belum bisa bayangkan. Nabi sudah jelaskan bukan? Nabi sudah membagaimanakan betis bidadari. Tapi ente masih tetap saja salah menghayal. Maksud saya kalau sudah akal kita tidak bisa menembus ranah-ranah tertentu. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, sudah, kita jangan bicara pakai akal. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah menolak bagaimananya. Jadi saya ulangi, akidah Ahlussunnah dibangun atas 3 perkara. Pertama, menetapkan tanpa menolaknya. Yang kedua, menetapkan tanpa membagaimanakan dan memisalkan. Yang ketiga, tidak perlu tahu tentang bagaimananya, karena otak kita tidak bakalan mampu.